Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama Ibu Ayin Emawati di pembelajaran jarak jauh kelas 6. Hari ini kita belajar materi tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Berikut adalah pemetaan kompetensi dasar. Di dalam pembelajaran 6 ini terdapat 2 muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian akan mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pembelajaran 6. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya berolahraga dulu ya, supaya badan kita tambah sehat dan segar. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo baca teks berikut dalam hati. Ayo membaca daun pandan yang wangi. Teks ini bisa kalian baca juga di dalam buku tematik kalian ya. Setelah selesai membaca, kalian buat kesimpulan dari teks tersebut. Nah, kesimpulannya kalian buat di kotak ini ya. Setelah selesai mengerjakannya, kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Berikut akan dibahas tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan. Setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama, kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Berikut penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut, yaitu 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. 2. Merawat tumbuhan dengan baik. 3. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Aku cinta membaca. Cintailah membaca, karena semakin banyak
banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu dapatkan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Tugas proyek literasi. Dalam membuat tugas proyek literasi ini membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama, ada teks cerita pendek yang diambil dari kegiatan Aku Cinta Membaca yang terdapat dalam buku tematik kalian. Kemudian alat tulis dan kertas HVS atau kertas folio juga boleh. Baiklah, Ibu akan memberi petunjuknya. Kegiatan membaca pemahaman. 1. Pilih satu teks dari Aku Cinta Membaca di buku tematik 1. 2. Bacalah dan cermati isi ceritanya dengan didampingi oleh orang tuamu. 3. Tuliskan kembali cerita yang telah kamu baca dengan singkat namun tidak menghilangkan makna dari cerita tersebut. 4. Tuliskan dalam bentuk laporan tugas proyek. Nah, setelah kalian membuat laporannya, kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing ya. Nah, di dalam buku tematik kalian terdapat beberapa cerita. Yang pertama ada Kisah Merak dan Gagak Putih. Kemudian ada Asal Mula Asap Gunung Canlawon. Lalu ada lagi cerita ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Dan ada cerita atau bacaan ASEAN Organisasi Regional Asia Tenggara. Dari beberapa teks tersebut, kalian pilih salah satu untuk dijadikan tugas proyek literasi kalian. Nah, contoh ini Ibu ya. Ibu memilih Kisah Merak dan Gagak Putih. Kisah Merak dan Gagak Putih ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Myanmar. Ibu akan membaca kisah ini atau cerita ini sambil mencermati. Berikut Ibu contohkan laporan dari tugas proyek literasi. Nah, tugas proyek literasi ini jangan lupa kalian beri nama, kemudian kelas, dan judul cerita literasinya. Judul cerita literasinya kalian bebas memilih ya di dalam buku tematik kalian. Di sini Ibu memilih Kisah Merak dan Gagak Putih. Setelah Ibu membaca Kisah Merak dan Gagak Putih dengan cermat, Ibu membuat cerita ini menjadi lebih singkat, namun tidak menghilangkan makna dari cerita tersebut. Ibu akan bacakan kesimpulan dari cerita yang Ibu baca. Ada sebuah cerita berasal dari negara tetangga kita, yaitu Myanmar. Cerita tersebut mengisahkan tentang dua ekor burung yang berbeda sifatnya. Burung yang pertama adalah burung merak. Ia memiliki sifat yang rajin dan suka kebersihan. Sedangkan burung yang kedua adalah burung gagak. Burung gagak memiliki sifat yang bertolak belakang dengan burung merak. Ia seekor burung yang jorok sekali. Suatu hari, merak ingin sekali terlihat menarik dan meminta temannya si burung gagak tersebut mengecat bulunya supaya terlihat cantik. Dengan perasaan yang terpaksa, gagak melakukannya. Indah sekali burung merak dicatnya dengan penuh warna-warni. Pada saat giliran akan mewarnai tubuh gagak, gagak melihat ada bangkai tupai mengapung di kolam. Gagak pun menjadi tidak sabaran. Ia ingin sekali segera menyantap bangkai tersebut. Sementara merak masih memilih-milih warna untuk gagak. Karena ketidaksabarannya tersebut,
Gagak meminta kepada merak untuk mewarnai tubuhnya dengan warna hitam semua. Hingga akhirnya sampai saat ini, Gagak pun berwarna hitam seperti dalam kisah tersebut. Nah, kalian perhatikan, kesimpulan cerita yang ibu buat tidak menghilangkan makna dari cerita yang sebenarnya. Jadi, kalian buat laporan tugas proyeknya seperti ini ya, seperti yang ibu contohkan. Tapi pilihlah judul cerita literasi yang lainnya. Baik, sampai di sini dulu ya video pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ibu sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah belajar, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.